Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi kami tentang pemeriksaan sperma dan pemeriksaan cairan lambung. Sebelum memulai, saya akan perkenalkan nama dari anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Julieta Bernadette Angelina. Teman saya yang bernama Tresya Trifani, Melanie Febrianti, Kak Hasnia, Fitri Hidayani, Kak Suryani, dan Kak Indah Gaya Witra. Baiklah, langsung saja kami akan menjelaskan materi kami. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang kimia klinik. Kimia klinik merupakan metode analisa terhadap sampel menggunakan metode reaksi kimia. Tujuan dari pemeriksaan kimia klinik yaitu agar dapat membantu dalam mengetahui screening, diagnosis penyakit, menentukan dan memantau terapi, serta menentukan faktor resiko. 3 tahap yang dilakukan pada laboratorium kimia klinik yang ditujukan untuk meminimalisir dan mencegah kesalahan-kesalahan yang terjadi di laboratorium, yaitu yang pertama tahap pra-analitik, yang kedua tahap analitik, dan yang ketiga tahap pasca analitik. Yang dilakukan pada tahap pra-analitik yaitu persiapan pasien, pemberian identitas spesimen, pengambilan dan penampungan spesimen, serta penanganan, pengiriman, dan pengolahan spesimen. Pada tahap analitik yang dilakukan yaitu pemeriksaan spesimen, kalibrasi alat, uji kualitas reagen, dan uji ketelitian. Lalu pada tahap pasca analitik yang dilakukan yaitu penulisan hasil, interpretasi hasil, dan pelaporan. Baiklah, selanjutnya adapun sampel-sampel untuk pengujian atau pemeriksaan kimia klinik yaitu yang pertama pemeriksaan urinalisis, yang kedua pemeriksaan bilubirin, yang ketiga pemeriksaan asam urat, yang keempat SGPT dan SGOT, yang kelima trigliserida, yang keenam kolesterol, yang ketujuh semen atau sperma, yang kedelapan cairan lambung, dan yang kesembilan COVID-19. Pemeriksaan sperma. Pemeriksaan sperma pada semen. Spermatozoa adalah sel dari sistem reproduksi laki-laki yang dikeluarkan bersamaan dengan air mani saat seseorang berejakulasi. Spermatozoa yang sempurna dan berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam proses pembuahan untuk menciptakan kehamilan. Fungsi spermatozoa adalah untuk membuahi sel telur. Dalam proses pembuahan, dari pembuahan tersebut nantinya akan tercipta embrio yang selanjutnya akan berkembang menjadi janin. Spermatozoa juga merupakan agen pembawa materi genetik pria yang akan menentukan jenis kelamin anak melalui kromosom X atau Y. Baik, selanjutnya yaitu struktur dan karakteristik spermatozoa. Terdiri dari yang pertama, kepala. Kepala merupakan bagian inti spermatozoa yang berisi materi genetik berupa kromosom. Fungsi dari bagian ini untuk menghancurkan asam hyaluronat pada sel telur, sehingga sperma bisa dengan mudah masuk ke dalamnya. Yang kedua yaitu leher dan bagian tengah. Kedua bagian ini terletak di antara kepala dan ekor yang berfungsi sebagai penghubung kedua ujung sel sperma. Yang ketiga yaitu ekor. Bagian ini juga dikenal dengan flagellum, yang merupakan alat gerak spermatozoa yang memungkinkan sperma untuk berenang cepat melalui saluran reproduksi wanita dan menuju ke sel telur. Selanjutnya yaitu tujuan dilakukan pemeriksaan sperma pada semen untuk mengetahui dan mendapatkan informasi objektif mengenai kualitas semen yang merupakan bagian terpenting dalam mendiagnosis infertilitas pria. Yang kedua yaitu teknik pengambilan sampel. Sampel sperma yang akan dianalisis akan ditampung ke dalam wadah yang steril, biasanya disimpan dalam botol kaca atau plastik yang bermulut lebar. Pemeriksaan dilakukan maksimal 1 jam untuk menyimpan pada suhu 20-40 derajat Celcius, serta botol harus diberi label dengan nama penderita, tanggal pengumpulan, lama abstinensi, dan cara perolehan sediaan.
Selanjutnya, ada pun beberapa syarat yang harus dilakukan sebelum prosedur pemeriksaan sperma dilakukan. Yang pertama, tidak berhubungan seks atau masturbasi selama beberapa hari sebelum pemeriksaan. Yang kedua, tidak menghindari ejakulasi selama lebih dari 14 hari sebelum pemeriksaan. Yang ketiga, menghindari konsumsi alkohol, kafein, dan marijuana sebelum pemeriksaan. Yang keempat, tidak menggunakan lubrikan saat mengambil sampelnya. Yang kelima, bertanya ke dokter jika sedang mengonsumsi obat sebelum pemeriksaan. Yang keenam, tidak sedang sakit atau stres. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu pemeriksaan sperma umumnya dilakukan untuk mengidentifikasi beberapa kondisi, diantaranya 1. Tingkat kesuburan pria. Pemeriksaan ini dilakukan terhadap pria atau pasangan yang diduga memiliki masalah kesuburan, di mana tes ini umumnya dilakukan pada pasangan yang telah menjalani program kehamilan selama 12 bulan, namun tidak mendapatkan hasil. Terus yang kedua, keberhasilan vasektomi, di mana pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan tidak adanya sperma yang terkandung di dalam semen pada pasien yang menjalani vasektomi. Terus yang ketiga, mendiagnosa sindrom Klinefelter, yaitu kondisi genetik yang terjadi pada pria ketika memiliki ekstra kromosom X. Kondisi ini ditandai dengan infertilitas. Hasil pemeriksaan sperma. 1. Hasil tes dikatakan normal jika jumlah sperma 20 juta hingga lebih dari 200 juta per mililiter. Bentuk sperma, lebih dari 50% sperma memiliki bentuk normal. Terus pergerakan sperma, lebih dari 50% sperma bergerak secara normal 1 jam setelah ejakulasi, dan skala pergerakannya yaitu 3 atau 4. Terus tingkat keasaman atau biasa sering disebut pH. pH sperma 7,2 sampai 7,8. Volume sperma yang normal yaitu 1,5 sampai 5 ml. Warna sperma putih hingga abu-abu. Waktu mencair 15 sampai 30 menit. Terus yang kedua, hasil abnormal atau tidak normal jika 1. Jumlah sperma kurang dari 20 juta per mililiter. Terus yang kedua, bentuk sperma. Ditemukan kelainan pada kepala, bagian tengah atau bagian ekor sperma. Terus selanjutnya, pergerakan sperma. Jika ditemukan kurang dari 50% sperma itu tidak bergerak. Normalnya 1 jam setelah ejakulasi, dan skala pergerakan sperma itu 0. Berarti sperma tidak bergerak sama sekali. Terus selanjutnya, tingkat keasaman atau pH, di mana kurang dari 7 pH-nya itu menunjukkan sampel sperma telah terkontaminasi atau saluran ejakulasi tersumbat. Sedangkan pH di atas dari 8 menunjukkan pasien memiliki resiko infeksi. Terus dari segi volume, kurang dari 1,5 ml itu dapat menunjukkan jumlah sperma rendah. Sedangkan jika lebih dari 5 ml menunjukkan sperma terlalu encer. Terus selanjutnya, warna sperma, di mana warna sperma warnanya merah atau coklat, dapat menunjukkan adanya kandungan darah. Sedangkan jika berwarna kuning dapat menunjukkan resiko penyakit kuning atau efek samping dari suatu obat. Terus yang terakhir itu waktu mencair, di mana jika sperma tidak mencair dalam waktu 15 sampai 30 menit, itu tandanya tidak normal. Adapun cara untuk meningkatkan produksi sperma yang sehat. Yang pertama, mengkonsumsi makanan sehat. Yang kedua, rutin berolahraga. Yang ketiga, menjaga berat badan ideal. Yang keempat, mengelola stres. Ada beberapa hal yang penting untuk menjaga kesuburan pasien. Yang pertama, tidak merokok. Yang kedua, batasi konsumsi minuman beralkohol. Yang ketiga, konsultasi kepada dokter sebelum mengkonsumsi obat tertentu. Terus yang terakhir, hindari paparan racun seperti pestisida dan timbal.
Pemeriksaan jaringan lambung. Lambung adalah bagian dari saluran pencernaan yang dapat mekar paling banyak. Lambung menerima makanan dan bekerja sebagai penampung untuk jangka waktu pendek. Cairan lambung merupakan cairan yang disekresikan secara aktif oleh sel mukosa lambung yang terdiri dari dua kelenjar, yaitu kelenjar peptik fundus dan kelenjar pilorik. pH dan bobot jenis normal cairan lambung adalah 1,2 pada orang dewasa dalam keadaan puasa atau 1,3 sampai 2,5 setelah makan. Bobot jenis cairan ini sekitar 1,007. Nah, sekarang kita akan membahas bagian-bagian dari lambung manusia. Yang pertama itu kardiak. Kardiak adalah bagian lambung paling atas yang berhubungan atau berbatasan langsung dengan esofagus. Yang kedua, fundus. Fundus terletak paling atas dari lambung yang berbentuk melengkung. Yang ketiga, rugae. Rugae bagian dari lambung yang merupakan lapisan mukosa yang berlipat-lipat yang berfungsi membantu sistem pertahanan lambung. Yang keempat, serosa. Serosa bagian yang berada paling luar dari lambung. Yang kelima, mukosa. Mukosa merupakan lapisan lendir yang melapisi lambung. Yang kelima, antrum. Antrum bagian lambung yang berada pada bagian bawah yang berbentuk melengkung. Yang ketujuh, pilorus. Pilorus adalah bagian yang berhubungan langsung dengan usus halus. Tujuan dilakukan pemeriksaan cairan lambung yaitu 1. Untuk mengetahui kondisi lambung dengan lebih jelas dan nyata. Yang kedua, untuk mengetahui kemampuan getah lambung meneruskannya ke duodenum. Waktu yang tepat untuk pemeriksaan cairan lambung yaitu dilakukan pada pagi hari setelah puasa 12 jam. Makanan dan minuman terakhir masuk kira-kira 10 jam sebelum pemeriksaan cairan lambung. Bebas dari obat-obatan. Pada pagi hari, penderita dilarang menggosok gigi untuk menghindari kontaminasi pendarahan. Penderita juga dilarang menelan saliva atau sputum karena dapat mempengaruhi keasaman lambung. Adapun penyakit yang berkaitan dengan pemeriksaan pada cairan lambung. Yang pertama itu untuk mengetahui adanya luka pada lambung, kanker lambung, adanya infeksi lambung, adanya nyeri ulu hati. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun alat-alat yang digunakan untuk pemeriksaan cairan lambung yaitu yang pertama pemeriksaan warna. Alat yang digunakan mikroskop, objek gelas, pipet tetes, pot sampel. Pada pemeriksaan bau, alat yang digunakan yaitu pot sampel dan pot tabung. Dan pada pemeriksaan pH, alat yang digunakan yaitu pot sampel, pH stick, dan tabung reaksi. Adapun prosedur kerja yaitu yang pertama digunakan alat pelindung diri, dan yang kedua disiapkan alat dan bahan yang digunakan. 3. Dihomogenkan sampel cairan lambung. Yang 4. Dilakukan pemeriksaan mikroskopik yaitu volume, pH, bau, warna, sisa makanan, potongan jaringan, dan lendir. Yang kelima, diambil 2 ml sampel dan dimasukkan dalam tabung sentrifug. 6. Dimasukkan sentrifug dengan kecepatan 1600 rpm selama 10 menit. Yang ketujuh, di bagian tabung diambil spesimen pada dasar tabung. Yang kedelapan, diambil 1 tetes spesimen cairan lambung yang terbentuk, kemudian teteskan pada objek gelas.
Yang kesembilan, dilakukan pengamatan dengan mikroskop perbesaran 40 kali, amati adanya leukosit, eritrosit, bakteri, dan adanya bahan-bahan albumin. Upaya yang dilakukan untuk menghindari penyakit lambung. Yang pertama, makan perlahan. Yang kedua, hindari makanan pedas dan berlemak. Yang ketiga, hindari minuman bersoda. Yang keempat, jangan tidur setelah makan. Yang kelima, jangan bergerak terlalu cepat. Yang keenam, jika merokok, berhentilah. Tadi materi yang kami bawakan dan jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.